Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu pembimbing dosen mata kuliah akhlak tasawuf pribadi Ibu Siti Maria Munjiat MPDI. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan sebuah materi yang berjudul Potensi Hebat Manusia. Dalam kajian kali ini ada beberapa materi yang akan kita angkat. Yang pertama tentang qalbu, kemudian yang kedua ruh, yang ketiga akal, kemudian yang keempat nafsu, kemudian kelima zauq, intuisi, kemudian selanjutnya proses tazkiyatun nafs. Berbicara masalah potensi hebat manusia, manusia dilahirkan adalah untuk mengenal Tuhannya. Kemampuan ini adalah sebuah potensi yang sama kepada seluruh umat manusia. Dan potensi ini juga sudah menjadi fitrah dari umat manusia. Kajian yang pertama yakni qalbu. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Kemudian definisi qalbu itu sendiri adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kalbu. Kemudian materi kita selanjutnya yakni ruh. Ruh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad itu disebut nur atau cahaya. Kenapa disebut dengan nur? Karena berisi dari segala kegelapan. Roh Muhammad adalah roh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Roh sendiri terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama roh al-qudsi atau roh termurni, yaitu roh yang berada di alam luhud atau alam arifat atau alam yang tertinggi. Roh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan menanamkan kalimatul iman dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan dengan roh sultani, roh yang memiliki lapisan balutan cahaya di alam jabarut. Tempat roh ini adalah fuad atau mati hati. Kemudian yang ketiga adalah roh syairani, rawani, roh yang memiliki lapisan bulatan cahaya di alam malakut. Kemudian yang keempat, roh jismani, roh yang memiliki lapisan bulatan cahaya di alam mulki atau alam terendah bagi roh. Roh jismani telah Allah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada, anggota badan yang zahir. Kemudian
pembahasan kita yang ketiga adalah akal. Kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersenda gurau kepada teman-teman dan lain sebagainya. Terkadang kita biasa mengeluarkan kata gunakan akalmu sambil menunjuk ke kepala, seakan-akan akal itu berada atau ditempatkan di kepala. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata kepala. Tetapi meskipun demikian, fungsi dan gerakan dari akal dapat kita rasakan. Kemudian akal itu adalah qalbu, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbu au alka sam'ah wa huwa syahid. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Dalam ayat tadi kata kalbu itu menyatakan akal. Pembahasan selanjutnya yang keempat yakni nafsu. Nafsu adalah elemen jiwa atau unsur ruh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniyah biologis dan mengajak daripada berbagai amal baik atau buruk. Kemudian nafsu itu terbagi dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafsi. Yang pertama yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah tempatnya adalah as-sadru, artinya dada. Kemudian yang kedua nafsu lawwamah. Nafsu lawwana tempatnya itu di qalbu, artinya hati. Kemudian yang ketiga nafsu mulhimah yang tempatnya adalah ar-ruh. Kemudian yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah tempatnya adalah asyir yang artinya rahasia. Kemudian yang kelima nafsu radiyah. Nafsu radiyah tempatnya adalah asyir, artinya sangat-sangat rahasia. Kemudian keenam nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini tempatnya adalah al-qafi, artinya samar. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-qah, artinya sangat samar. Itulah ketujuh dari tingkatan-tingkatan dari nafsu. Selanjutnya yang kelima adalah zauq, intuisi. Zauq dalam arti adalah juga sebuah konsep dalam tasawuf. Dalam tasawuf zauq diartikan sebagai kondisi merasakan atau kenikmatan pengetahuan atau pengalaman spiritual dalam arti lebih dalam, yaitu atribut yang menuntun kita ke jalan ma'rifah Allah. Zauq ini ada dua, zauq batiniyah dan zauq dakhiriyah. Kemudian yang terakhir adalah proses tazkiyatun nafs. Secara etimologi kata tazkiyah berasal dari izim masadar kata zakkah yang berarti membersihkan atau penyucian. Sedangkan kata an-nafs umumnya diartikan sebagai jiwa. Kemudian dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tazkiyah yaitu suatu tahap pembersihan jiwa dari akhlak-akhlak buruk dengan akhlak mulia
dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan materi dari ilmu akhlak tasawuf tentang potensi hebat manusia dari 6 uraian materi kalbu, ruh, akal, nafsu, zauq, intuisi, dan proses tazkiyatun nafs. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.